Semangat di hari yang baru ini kembali menyapa yang terkasih semuanya. Halo. Halo, 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 halo. Dor. Shalom semuanya. Senang sekali ya di hari yang baru ini. Selasa menyapa yang terkasih. Wow, baru on ini udah disapa oleh ribuan pemirsa, Bapak Ibu terkasih, jiwa-jiwa yang berharga ini. Puji Tuhan. Halo, shalom, 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 shalom. Sambil opening instrumen ini, saudara-saudara, silakan saling menyapa, shalom dengan ucapan kasih. Dan juga silakan di-share dulu ya, dibagikan, diajak teman-teman yang bergabung sambil di-tap-tap layarnya. Gimana? Udah saling menyapa kah student yang lain? Gimana? Udah di-share belum? Gimana? Udah dibantu tap-tap layarnya? Oke. Pastor saat ini lebih siap melayani lagi ya. Kiranya diberkati sepanjang pelayanan ini. Shalom, damai di hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua baik dalam hidup orang yang takut akan Tuhan. Pujian ini akan memberikan kita sebuah kekuatan. Yang lemah, engkau akan mendapat penguatan. Semua baik di dalam hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari semula telah Tuhan tetapkan hidupku dalam tangannya, dalam rencana Tuhan Yesus. Rencana indah telah Tuhan siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidup kami. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan. Ketika rame-rame semua baik, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, semua baik. Kebaikan Tuhan ini bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dari semula telah Tuhan tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana Tuhan Yesus. Rencana indah telah Tuhan siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Yes. Semua baik, semua baik. Apa
apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Semua baik. Mana jempol-jempolnya? Sungguh teramat baik. Yesus jadikan hidup ini berarti. Yesus jadikan hidup ini berarti. Yesus jadikan hidup ini berarti. Bapak Ibu terkasih, kebaikan Tuhan ini bagi orang yang mengasihinya. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Saya. Pujian ini akan terus menguatkan kita sambil kita akan menyambut firman Tuhan Yesus. Dari semula, amin, telah Tuhan tetapkan hidupmu dalam tangannya, dalam rencana Tuhan Yesus. Rencana indah telah Tuhan siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita, semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan hidup kita berarti. Thank you, Yuli. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah tap-tap layar, terima kasih yang sudah share, yang membagikan. Kami hadir untuk melayani dan memberi penguatan bagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Dari semula telah Tuhan tetapkan hidupmu dalam tangannya, dalam rencana Tuhan Yesus. Rencana indah telah Tuhan siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Yes. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan hidup kita berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan Yesus jadikan hidup kita berarti. Puji Tuhan. Amin. Saya terberkati dengan pujian tadi, semua baik dan rindu. Sekali lagi, bawakan pujian ini sebelum akan menyampaikan firman Tuhan.
tentang kebaikan Tuhan untukmu. Ya, baik kiranya saudara yang baru bergabung juga boleh mendapat berkat lewat pelayanan ini. Pujian semua baik. Saudara yang sudah bergabung, silakan di tap-tap layarnya, dibagikan, di-share, lalu kita siapkan hati untuk menerima Time for Bible. Yeay. Ini pujian, ada sedihnya, ada senangnya, tapi mengandung penguatan bagi setiap kita. Dari semula telah Tuhan tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, saya harap jaringannya sudah membaik ya. Tadi ada yang komen katanya jaringan gangguan. Dari semula telah Tuhan tetapkan hidupmu dalam tangan-Nya, dalam rencana Tuhan Yesus. Rencana indah telah Tuhan siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Semua baik, sungguh teramat baik. Ada gangguan di YouTube dan sudah normal kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Halo semuanya, puji Tuhan, puji Tuhan. Halo semuanya, shalom, shalom, shalom. Iya, sebentar ya, yang di TikTok saya sapa YouTube dulu. Ya, puji Tuhan. Tadi sempat YouTube offline karena jaringan. Sekarang sudah kembali normal. Silakan kembali menikmati dan harap bisa semuanya lancar kembali. Iya. Halo semuanya, shalom. Semuanya shalom. Sebentar ini kok kayak sebentar ini kok kayak mau sebentar ya.
Puji Tuhan. Ya, silakan di-share kembali ke YouTube ya, biar tadi yang off bisa sambung kembali sehingga plan hari ini bisa selesai komplit dengan menerima firman Tuhan dan doa-doa. Halo yang di YouTube, Facebook, dan di TikTok. Halo, bless you, bless you, bless you. Yuk kita dengar firman Tuhan saat ini ya. Di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Sungguh teramat baik itulah kasih Tuhan dalam hidup manusia. Sekalipun kita sekarang sedang dalam keadaan lemah, kebaikan Tuhan akan menguatkan kita. Saudara yang dalam keadaan salah, ada dosa, kasih Tuhan mau selamatkan kita, ampuni dan sucikan kita semuanya. Yuk kita dengar firman-Nya. Tuhan Yesus menjamah setiap hati kita, dan kita semua yang dengar firman setelahnya menjadi ciptaan yang baru ya. Yang sedih-sedih jangan sedih lagi ya, yang susah-susah jangan susah lagi, yang putus asa bangkitlah, karena firman Tuhan datang untuk menguatkan kita semuanya. Amin, amin. Ketika rame-rame, amin, 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 amin. Tuhan Yesus baik, amin. Makasih tap-tap layarnya. Bapak Ibu terkasih, Pastor mau ajak kita melihat firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Mazmur 31 ayat yang ke-20. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu terkasih, firman ini cantik, manis, baik buat kita. Mazmur 31 ayat 20 berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu Tuhan, yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi manusia yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jadi guys, bro and sis, Bapak Ibu terkasih, Cece, Koko, Oma, Opa, di sini kita jangan cemburu, tidak boleh iri, bahwa apa yang kita baca dari kitab Mazmur ini, kebaikan Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan limpahnya kebaikan Tuhan itu disimpan. Untuk siapa? Untuk orang yang takut akan Tuhan. Bagi mereka yang berlindung kepadanya terhadap manusia. Jadi bukan bagi orang yang andalkan manusia. Bukan bagi orang yang berharap pada manusia. Tapi kebaikan Tuhan itu disimpan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang berlindung kepada Tuhan. Di sini Pastor Andy tidak bermaksud menghakimi. Tapi di sini saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu terkasih, tanpa terkecuali. Marilah kita hidup sebagai pribadi yang takut akan Tuhan.
maka kita akan merasakan, mengalami, melihat kebaikan yang disimpan itu dilimpahkan kepada kita. Amin. Amin. Dan marilah hari ini, kalau selama ini Bapak Ibu berlindung kepada perkara duniawi, benteng-benteng yang dibangun oleh manusia, berhenti bergantung kepada manusia, berhenti bersandar pada kerajaan duniawi. Mari kita berlindung hanya kepada Tuhan Yesus. Karena di dunia ini apa yang akan digoncangkan itu tergoncang. Supaya tinggal yang tidak tergoncangkan, yaitu yang kekal, kerajaan sorga, kerajaan Bapa kita. Amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu terkasih, semua kita termasuk rekan pelayanan, hamba Tuhan, pester, pastor, romo, pater, pendeta, penginjil, rasul, gembala, ya, pendoa syafaat, hamba Tuhan misionari. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, kita akan mendapat penguatan senantiasa. Hidup takut akan Tuhan, kita akan berjalan pada pimpinannya. Kadang dalam pelayanan kita ada yang kita minta tidak terjadi. Saya bicara ini dalam skop pelayanan. Seperti saya, hamba Tuhan melayani. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan kasih lewat doa, diberikan, diberkati. Karena apa yang saya lakukan itu Tuhan suruh gitu. Tapi ada orang-orang yang doa, kerja ini, kerja itu, namanya pelayanan, kok tidak jadi. Itu seumpama seperti ada orang datang minta sama Tuhan supaya ubah roti jadi batu. Minta doa, ubah roti jadi batu. Doa, roti tetap roti, batu tetap batu. Tidak berubah roti jadi batu. Lantas dia bertanya, kenapa Tuhan tidak berubah? Dan Tuhan menjawab, aku kan tidak suruh kamu gitu. Jadi lakukanlah apa yang Tuhan suruh. Dan jauhilah apa yang Tuhan tidak suka. Itulah kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau Tuhan suruh, sekalipun mustahil bagi manusia, bahkan bagi alam ini secara natural itu mustahil. Kalau Tuhan suruh, Tuhan pasti akan mengabulkan. Inilah orang yang takut akan Tuhan. Kebaikannya disimpan, dilimpahkan bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang melakukan kehendaknya, menjauhi larangan-larangannya, taat pada isi hatinya. Rindu selalu ada di tengah-tengah senter daripada kehendak Bapa di sorga. Bukan masalah persaingan, bukan masalah hebat-hebatan, tapi masalah kita mau menjadi orang yang takut akan Tuhan, ataukah hanya mencari perkenanan manusia. Hidup takut akan Tuhan, percaya deh firman Tuhan. Kebaikannya disimpan untuk dinyatakan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, kitab Mazmur berkata, mereka orang yang berbahagia. Tercatat dalam kitab Mazmur pasal 112 ayat 1
sampai ayat yang ketiga. Pastor ajak saudara lihat, sekarang maju. Kitab Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Yesus buat saudara sekalian. Selamat mendengarkan dan mengaminkan firman ini. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi orang yang takut akan Tuhan disebut apa? Berbahagia. Saudara yang takut akan Tuhan, kebahagiaanmu itu bukan lagi pada duniawi. Kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan kepada ketika kita melakukan firman-Nya. Ada damai, ada sukacita. Itulah sebabnya kebahagiaan orang benar itu tidak diukur oleh uang. Maka anak Tuhan itu bekerja bukan demi uang, tapi karena dia lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan manusia. Hamba Tuhan itu juga melayani bukan cari cuan. Yang cari cuan itu pekerja, pengusaha, ya, pegawai, bisnismen. Iya, memang mereka cari cuan, tapi saudara, hamba Tuhan melayani Tuhan itu mau senangkan hati Tuhan. Bukan karena mamon, bukan karena mau cari popularitas, bukan juga karena cuan. Bahkan hamba Tuhan yang takut akan Tuhan itu dia berkorban. Ya, memberikan kurban, sacrifice. Pelayanan yang benar, yang kudus, yang berbau harum di hadapan Tuhan, yaitu berkorban. Berkorban itu dilakukan, bukan hanya diomongin, tetapi tidak dipraktekkan. Puji Tuhan. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka disebut berbahagia. Ada hamba Tuhan yang dikenal orang miskin. Ketika diundang pelayanan, dia dapat amplop atau persembahan kasih atau stipendium atau apa itu istilahnya namanya, ya tanda kasih gitu ya. Tapi dia suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Padahal di rumahnya sendiri dia butuh bayar listrik, air, dan biaya hidup. Tapi ketika dapat berkat, habis mendoakan orang, ada yang tergerak itu memberkati. Dia suka kasih orang gitu. Sehingga tetangganya menganggap dia ini hamba Tuhan kurang bijaksana. Untuk dia sendiri saja kurang. Tapi ada berkat, mesti bisa pakai penghidupannya, tapi dia memberkati. Sampai Tuhan panggil dia dikenal sebagai hamba Tuhan yang miskin. Itulah yang stigma yang muncul di orang di sekitarnya. Tapi bagi saya pribadi ketika mengetahui kisah ini, saya justru melihat ini firman. Bahwa orang yang takut akan Tuhan itu punya kebahagiaan sendiri. Dan kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan itu nggak diukur oleh uang, amplop, atau apapun namanya. Karena waktu dia memberi, dia itu bahagia. Dia itu senang. Dia itu bersuka cita. Tapi orang menilainya hanya gara-gara kurang uang, gak ada uang, dan sebagainya.
Tapi kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan itu beda. Ketika bisa memberkati. Saya mau selipkan kesaksian di sini. Ya. Ini adalah sebuah kesaksian di mana tempat pastor melayani Geraha Yes Balikpapan itu di sebelahnya sambung nanti itu pemiliknya mau menjualnya. Dia membuka harga 900 juta. Puji Tuhan. Kami ada berkat Tuhan, kami nego. Ya. Karena itu kalau kita beli nanti kan kita nanti pasti bangun. Apakah nanti menjadi tempat parkir yang diluaskan, karena memang hari-hari Minggu ini parkiran sudah semakin padat. Orang yang datang bukan dari Balikpapan saja, luar kota, bahkan luar negeri. Akhirnya saya nego, ya, nego ini dananya sudah ada. Saya nego 750 juta cash. Ya. Sampai saya sampaikan ini, orangnya belum merespon kembali. Kalaupun dia merespon dan dia setuju, kita membayarnya, dan ini butuh paling sedikit bisa 1 miliar lebih, karena belum pengurusan surat-suratnya, ditambah juga untuk kita mau kerjakan. Baik itu nanti kita pakai untuk tambahan untuk ruangan di depan, atau kita bikin parkiran, itu kan semua butuh biaya. Kesaksian saya di sini adalah secara hamba Tuhan ini mau mengembangkan wadah di mana Tuhan percayakan. Namun kita juga rutin mengadakan bantuan kasih, ya, kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu. Di antaranya bantuan beras. Secara saya bisa berkata dalam hati sama Tuhan, jangan dulu ya Tuhannya. Wah, thank you Ciara. Jesus bless you more and more again. Bapak Ibu terkasih, lalu saya sempat berpikir, Tuhan, kalau bisa jangan dulu ya Tuhannya untuk bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu, stop dulu. Ini saya mau fokus dulu untuk pengembangan wadah pelayanan Tuhan percayakan di Balikpapan ini. Wah, dikasih paus, keren banget. Bless you, Ciara. Bapak Ibu terkasih, tapi Tuhan bilang enggak. Tuhan bilang, sekalipun engkau punya tanggung jawab yang aku percayakan lebih, yang sudah biasa kamu amalkan, sudah biasa kamu lakukan, kamu jangan tinggalkan, kamu jangan abaikan. Kita kadang-kadang punya alasan gitu untuk kerjaan ini, tinggalkan ini. Nggak boleh demikian. Thank you, bless you. Nggak boleh demikian. Tetap lakukan apa yang sudah kau lakukan baik. Jangan kita tinggalkan. Karena kebahagiaan kita, kebahagiaan saya adalah ketika bisa takut hidup berkenan di hadapan Bapa di sorga.
Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Itulah sebabnya hari Minggu besok itu, kemarin sudah kita daftar, ada ratusan keluarga yang menyerahkan namanya supaya bisa dapatkan bantuan kasih. Nah, hari Minggu ini yang sudah terdaftar, kita akan tetap memberikan bantuan kasihnya tanpa memandang gereja mana, orang apapun, siapapun yang kemarin kita buka pendaftaran, kita akan berikan bantuan kasih di hari Minggu ini. Karena Tuhan ajar saya bahwa kau jangan tinggalkan namanya memberi. Memberi ini bagi saya adalah sebuah kebahagiaan. Dan saudara, rahasia bagaimana saudara-saudara menuai. Ya, baik itu kesaksian saya, kirain saudara tahu bahwa esensi kita hidup takut akan Tuhan itu bukan kekayaan, bukan harta yang melimpah, tapi bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa dan menjauhi larang-larangannya. Bless you. Ya, jadi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perintah Tuhan itu kita harus suka, kita harus kecanduan, kita harus menjadi fanatik, kita harus menjadi kebutuhan kita. Ayat 2, di sini ada janji Tuhan yang indah sekali. Orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Wow, keren. Anak cucumu, orang yang takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, anak cucumu nggak lembeng-lembeng, nggak letoy-letoy, nggak lemah gemulai, tetapi perkasa di bumi. Amin. Angkatan orang benar akan diberkati. Jadi janji berkat itu adalah janji Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Ketik rame-rame, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Amin, amin, amin. Ayat 3, ini lebih gimana gitu ya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahmu. Dalam rumahnya, rumah siapa? Rumah orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang sudah takut akan Tuhan, utamakan Tuhan, mau dikasih kekayaan yang melimpah-limpah, hatinya tidak akan condong kepada harta. Dia akan semakin banyak memberi. Saya ulangi bahwa harta, uang itu tidak mengubah orang, melainkan hanya menegaskan siapakah orang itu. Apabila orang itu memang pelit, kikir, waktu tidak punya, saat dia punya tetap pelit dan kikir. Melainkan kalau orang hatinya memang suka berbagi, suka menolong, sekalipun dia belum punya, dia tetap lakukan hal yang sama. Manakala waktu Tuhan berkati dia berlimpah-limpah, dia akan menjadi orang yang diberkati, tapi dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang suka memberi. Demikian pun hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang kita lihat kaya raya, tapi di hidupnya tidak memberi. Tapi ada hamba Tuhan yang sederhana, tapi dikenal suka memberi. Jadilah orang yang berbahagia, karena kita berbahagia karena takut akan Tuhan, bukan yang lain. Dan orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian,
Janji Tuhan di sini, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Yes, kebajikannya tetap untuk selamanya. Saya ucapkan firman ini jadi rema buat saudara. Harta dan kekayaan dari Tuhan ada atas rumah tanggamu. Amin. Amin. Oleh sebab itu, hiduplah sebagai pribadi keluarga yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan, makanannya juga diberkati oleh Tuhan Yesus. 2 ayat lagi ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Puji Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pastor bacakan firman Tuhan, ada tertulis ya, nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Ayat 2, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yes. Ayat lain berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan sampai masa tuanya gemuk-gemuk, bukan kolesterol, bukan obesitas, gemuk-gemuk tapi sehat. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memakan hasil jeripayahnya dan diberkati. Artinya apa? Kalau saudara hari ini bertobat sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan dan menjalankan apa yang ditunjukkan dan perintah-perintahnya. Yang sebelumnya makananmu banyak pantangan di tubuhmu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau saudara bertobat hari ini datang sama Tuhan Yesus, tidak mustahil. Urapan dari Tuhan Yesus menjamah tubuhmu. Makanan yang kau makan bukan jadi racun, bukan jadi diabetes, bukan jadi virus, tetapi makanan orang yang dimakan sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, makanannya diberkati dan baiklah keadaanmu. Dalam nama Yesus, mari rame-rame datang sama Tuhan Yesus dan berikan hidupmu kepada Tuhan Yesus, dan berjanjilah hidup dalam firman-Nya. Takut akan Tuhan, itulah permulaan akan hikmat. Takut akan Tuhan, yaitu melakukan firman-Nya dan menjauhi larangan-larangannya. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati setiap Bapak Ibu terkasih. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Dan firman yang kami dengar ini mengundang kami untuk hidup takut akan Tuhan. Mengundang setiap pribadi untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kami yang salah, yang rusak, yang lama, yang berdosa diperbaiki, disucikan, ditahirkan, dan disembuhkan. Tuhan Yesus, kami buka hati saat ini. Kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan Yesus,
Ampuni dosa-dosa kami, tahirkan dan layakkan kami. Hari ini kami milik-Mu, dan Bapa, kami anak-Mu. Kami berseru, ya Abah, ya Bapa, ini kami anak-Mu. Dan saya percaya lewat doa hari ini, kami semua adalah milik Kristus dan ahli waris kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, ahli waris kerajaan sorga, tidak dirancangkan celaka, tidak dirancangkan sakit, tidak dirancangkan masa depan yang buruk. Melainkan engkau sehat, masa depanmu penuh harapan, dan hari esokmu sungguh ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saya berdoa bagi saudara yang sedang sakit saat ini, silakan tumpangkan dua tanganmu di dadamu sekarang. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Anda yang sedang tumpangkan dua tangan di dada masing-masing. Aliran kesembuhan mengalir menjamah setiap organ-organ di bagian tubuh yang radang, infeksi, penyumbatan, penyempitan, ada jamur, bakteri, virus, ada peradangan, aliran kesembuhan. Mengalirlah saat ini. In Jesus' name. Saudara seketika saat ini merasakan ada aliran kesembuhan. Dan aliran kesembuhan ini menyembuhkan tubuhmu. Seperti Tuhan menyembuhkan saya dengan kasih. Seperti Tuhan kemarin menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Hari ini tubuhmu diberkati oleh karena kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Touch in Jesus' name. You heal. Jadilah sembuh. Free dari segala ketakutan, rasa cemas, rasa khawatir, bimbang. Free dari cengkraman, roh kegelapan, roh jahat, roh yang membuat engkau sakit, terkungkung dalam ketakutan. Free! Engkau dibebaskan saat ini dengan kuasa Tuhan Yesus. Bibis hatimu damai dari surga mengalirlah hati yang damai. Damai banget. Tiba-tiba ketakutan itu pergi, tidak ada lagi. Yang ada sekarang ini damai. Dan yang diranjang terbaring karena sakit selama ini. Engkau mulai kuat, engkau duduk, engkau diberi minum, makan secukupnya, dan pulihlah kekuatanmu kembali. Bapak Ibu yang sedang duduk lemah, sebelumnya tidak berdaya,
di kursi roda, saat ini cobalah berdiri dan kuatlah kedua mata kakimu dan mulailah melangkah berjalan dan pulihlah kesehatan tulang-tulangmu, syarafmu, memori otakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, keluarga terkasih yang hidup selama ini dalam kegagalan, dalam pelanggaran, saat ini Tuhan Yesus oleh kasih-Nya sudah memulihkan, sudah memberikan engkau kesempatan hidup yang baru. Berjalanlah bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pastor doakan, dan doa ini adalah doa kesembuhan, doa pemulihan, doa penguatan. Dan saudara, banyak di antara saudara yang sakit dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan oleh karena Tuhan Yesus hadir dalam live streaming pujian bagi Tuhan. Dia bertahta di atasnya. Puji Tuhan, langsung begitu banyak kesaksian yang datang. Amin, amin, amin. Siapa yang merasakan terberkati? Saya puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Cek napas Anda, cek tulang Anda, cek badan Anda, cek dada Anda, ada aliran kesembuhan. Yeay, puji Tuhan, senang banget. Yes, puji Tuhan. Saya sudah disembuhkan. Glory to God. Makasih Tuhan Yesus. Begitu luar biasa. Saya juga merasakan loh hadirat Tuhan begitu luar biasa. Saat kita melihat Tuhan Yesus, hadirat Tuhan begitu luar biasa banget. Puji Tuhan. Iya, bahkan suasana-suasana ini membuat kadang-kadang kita melanggar waktu. Ya, karena sekarang waktunya sudah 7.13. Wow, saya bersaksi disembuhkan. Saya disembuhkan. Makasih Tuhan. Sampai terharu. Iya. Maafkan saya, Bapak Ibu Pastor Randy, kadang-kadang kalau doa ini memang agak panjang gitu, akhirnya waktunya jadi molor. Padahal tadi sudah kita singkat-singkat. Ya, kiranya saudara-saudara bisa mengerti akan hal ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, wah, aku disembuhkan, Pastor. Aku langsung lega. Aku udah sembuh. Saya sudah sembuh. Makasih banget. Terima kasih kesaksiannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang merasa terberkati, saudara cukup bagikan link tautan ini. Yang senang hati, silakan di tap-tap layarnya. Wah, keren sekali ini. Puji Tuhan. Ya. Saya masih baca kesaksian-kesaksian begitu luar biasa. Puji Tuhan, saya sembuh, saya disembuhkan, keluargaku diberkati hari ini. Saya disembuhkan, banyak sekali kesaksian. Saya disembuhkan, saya sembuh, amin. Puji Tuhan, saya sembuh. Wah, khawatir kau sudah pergi, saya sembuh.
Ini kesaksian live. Saudara bacalah sendiri di kolom komentar. Sebelum saya bacakan besok kesaksian masuk, ini kesaksian. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, kalau lihat doa-doa ini Tuhan, Engkau yang jamah. Berkati kesehatan kami Tuhan, tetap setia melayani pekerjaan yang kudus Tuhan Yesus. Saya terharu banget, merinding banget, Tuhan begitu luar biasa. Terus siapa aku Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Suamiku disembuhkan, darahku normal, saya disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku dilegakan, aku dilepaskan. Wah, keren sekali. Aku menangis, benar-benar tersentuh. Aku harap mujizat-Mu Tuhan, aku tersentuh. Betapa ku anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Kebaikannya melimpah yang disimpan selama ini, dicurahkan bagi kita yang takut akan Tuhan, yang bersandar padanya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan minum air yang kita doakan, ya. Air doa ini menjadi berkat kesembuhan bagi banyak orang dan banyak kesaksiannya. Sekali lagi, yang di luar kota live streaming aja, yang di Balikpapan mau ambil, monggo kerso. Puji Tuhan. Ayo, silakan angkat air minumnya. Puji Tuhan, ya. Saudara-saudara ada minyak, angkat juga. Pastor megang minyak juga. Ayo, ya. Air untuk diminum, air minum, like minum ya. Minyak bukan untuk diminum, tapi untuk dioleskan. Jelas ya? Air dan minyak di tangan kita sekalian. Saya mohonkan kepada Bapakku di surga berkat daripadanya. Amin. Yang terkasih Bapak Ibu, Cece Koko, Oma Opa, Opung, air dan minyak di tanganmu diberkati, diberkati, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Air minum ini minumlah, karena ini air doa yang membawa kesehatan, kesembuhan, pemulihan. Minyak ini oleskanlah di tubuh orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sakit dan berdosa, dosanya diampuni. Yang kalau terbaring lemah,
dia dibangunkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian, yang mau minum silakan, yang mau kasih kepada keluarga silakan, ya. Minyaknya ditaruh, nanti dioleskan ya. Jadi minyak itu bukan untuk diminum, tapi dioleskan. Air ini, air minum, kita udah doakan jadi air doa. Silakan mau minum, saya juga mau minum. Jadi berkat banget ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segar banget, bersyukur banget, senang banget. Hari ini pelayanan, banyak kesaksian, banyak jiwa-jiwa baru, banyak orang diselamatkan, banyak mereka dipulihkan. Siapa yang dipulihkan? Saya. Senang aku. Bahkan live-nya hari ini hampir sampai 1,5 jam. Wah, senang aku. Semangat, hamba Tuhan semangat. Banyak jiwa dilayani, semangat. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Senang banget, seger banget. Puji Tuhan. Baik, sekarang pastor akan mohonkan doa berkat. Saya undang Bapak Ibu sekalian, angkatlah dua tanganmu. Yang terkasih, masuklah engkau di hari yang baru ini. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Bapakku di surga. Yes. Diberkatilah keturunanmu, kandunganmu, kandungan istrimu diberkati. Diberkati kesehatanmu, keluarga dan anak cucumu. Diberkati pekerjaan dan pelayananmu, memuliakan Tuhan Yesus. Setiap kita sepanjang hari ini ada dalam proteksi Tuhan. Diluputkan dari kecelakaan, dijaga dari niat orang jahat, dilepaskan dari roh-roh jahat. Darah Yesus Kristus membentengi tubuh jiwa roh kita dengan sempurna. Amin. Amin. Terimalah semua berkat ini. Dan juga saya minta kepada Bapa memberkati jodohmu, memberkati pernikahanmu, memberkati juga rekan hamba Tuhan yang merintis, atau saudara yang baru mulai pekerjaan, diberkati. Lakukan semua itu, baik pelayanan ataupun pekerjaanmu, untuk Tuhan ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.